tempe digoreng. Kepercela. Perkedel. Iya, Perkedel kepercela. itu Emak punya adik, kakak ada Ada juga di Malang. di Malang. Iya. Adiknya? Adiknya kawin di Malang juga. Dulu lakinya orang polisi. 您所知的在印尼还有亲戚是不是？是叔叔还是？应该是叔叔。就爸爸的弟弟。对，那您自己回过印尼吗？我没回过。 Mereka adalah keturunan Tionghoa perantauan dari Indonesia yang kembali ke Tiongkok pada tahun 1960. Pada masa itu, terjadi gelombang repatriasi besar-besaran yang mengubah kehidupan puluhan ribu orang. Banyak di antara mereka terpaksa meninggalkan tanah kelahiran, bahkan berpisah dengan keluarga yang tetap tinggal di Indonesia. Sejak saat itu, tak sedikit yang kehilangan kontak. Puluhan tahun berlalu tanpa kabar, tanpa pertemuan kembali. Melalui vlog ini, aku mencoba menjadi jembatan kecil, membantu mereka menelusuri kembali ikatan yang pernah terputus, membuka peluang untuk menemukan kembali sanak saudara yang telah lama hilang. Harapannya sederhana, semoga ada kisah yang bisa dipertemukan kembali. Beberapa waktu lalu, aku berkesempatan menghadiri sebuah acara reuni yang diadakan oleh komunitas Tionghoa perantauan Indonesia yang kini bermukim di kota Liuzhou, Provinsi Guangxi, Tiongkok. Suasana haru begitu terasa. Bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah lainnya terdengar akrab di sini. Lagu-lagu lama dinyanyikan bersama, menghidupkan kembali kenangan masa muda yang tak pernah benar-benar hilang. Halo semuanya, dari kota Liuzhou, Provinsi Guangxi, Tiongkok. Nah, kali ini aku datang ke kota Liuzhou untuk menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh komunitas Kui Qiao Indonesia di kota Liuzhou. Jadi Kui Qiao adalah Tionghoa yang lahir dan sempat tinggal di Indonesia sebelum akhirnya kembali ke Tiongkok sekitar tahun 1960-an. Dan mereka itu tersebar di berbagai provinsi di Tiongkok karena pada saat mereka kembali ke Tiongkok, mereka ditempatkan di area perkebunan yang disebut sebagai perkebunan Tionghoa perantauan. Totalnya ada 84 perkebunan Tionghoa perantauan di Tiongkok sini yang tersebar di berbagai provinsi ya. Sebelumnya aku sudah sempat membuat begitu banyak vlog yang mendokumentasikan tentang sejarah dan kisah para Kui Qiao Indonesia. Buat teman-teman yang belum nonton, boleh ditonton dulu. Dan sekarang aku bersiap-siap untuk menuju lokasi acara. Acaranya diadakan di sebuah hotel ya, sebuah hotel di kota Liuzhou. Ini pertama kalinya aku datang ke kota Liuzhou dan pertama kalinya juga akan bertemu dengan komunitas Kui Qiao Indonesia di kota Liuzhou. Hari ini cuacanya agak mendung ya, udah hujan gerimis nih. Nah, sekilas tentang kota Liuzhou, kota ini merupakan kota setingkat prefektur yang berlokasi di wilayah otonomi etnis Zhuang Guangxi dengan jumlah penduduk sekitar 4 juta jiwa. Sebagai salah satu pusat industri penting di kawasan selatan Tiongkok, Liuzhou dikenal sebagai basis manufaktur, khususnya di sektor otomotif. Kota ini menjadi rumah bagi perusahaan besar seperti Wuling yang berperan besar dalam produksi kendaraan, termasuk mobil listrik yang kini semakin populer di pasar domestik maupun internasional. Namun di balik citranya sebagai kota industri, Liuzhou juga memiliki identitas kuliner yang sangat kuat. Kota ini adalah tempat lahirnya luo shifen, mie berkuah dengan aroma fermentasi khas yang cukup tajam, yang sering dijuluki sebagai mie siput bau. Hidangan ini kerap muncul dalam drama-drama Tiongkok modern. Nah, ini aku udah sampai di lokasinya. Jadi acara hari ini adalah acara reuni yang diadakan oleh perusahaan tempat para Kui Qiao bekerja dulunya. Perusahaan pengangkutan gitu. Tapi sekarang perusahaannya udah nggak ada sih. Hanya saja mereka sampai saat ini masih sering mengadakan acara reuni seperti ini. Dan yang kerja di perusahaan ini memang sebagian besar adalah Kui Qiao.
Hari itu, puluhan Tionghoa perantauan Indonesia di kota Liuzhou berkumpul dalam acara reuni itu. Mereka datang dari berbagai latar belakang, sebagian besar berasal dari Pulau Jawa, sementara lainnya dari Sumatera, Bali, dan daerah-daerah lain di Indonesia. Salah satu sosok yang menarik perhatianku adalah Bapak Wang, atau yang akrab disapa Pak Untung. Beliau merupakan blasteran Tionghoa dan Jawa yang lahir di Kecamatan Lawang, Malang, Jawa Timur. Saat gelombang repatriasi terjadi pada tahun 1960, beliau kembali ke Tiongkok bersama kedua orang tuanya dalam usia yang masih sangat belia, sekitar 6 tahun. Namun yang luar biasa, hingga hari ini, kemampuan berbahasa Jawanya masih sangat fasih. Begitu juga dengan bahasa Indonesia yang ia tuturkan dengan lancar. Lahir di Indonesia di mana, Pak? Di Malang. Oh, orang Malang. Orang Arek Malang. Iya, orang Surabaya. Masih iso bahasa Jawa. Jawa iso. Iso. Iya, makku ben yo wong Indonesia wong. Maknya wong Jawa. Wong Jawa jenenge yo Satuna deh. Mulai Cino iki dijenengno Satuna. Bapak wong Wong Cino. Oh. Teko Fujian. Dudu deh nang Indonesia iku dulu biyen iku kan Tiongkok kan susah. Iya. Susah itu maju cai lah. Justru Cucai, iya. Cucai. Iya, iya. Mai tahu ini. Oh, bapaknya. Iya, cok hukum. Oh, jadi kuli gitu. Iya. Kuli. Oh. Jadinya bapaknya udah enakan soalnya kenal emak gua Wong Jawa. wong Jawa. Nikah di Indonesia. Iya. Mana arek loro pulang Tionghoa ini. Iya. Pulang 7 bulan meninggal. Datang di Hua Nungchang Iya. 7 bulan Meninggal. Ini loh. Weh, Iya. lambungnya Lambungnya itu bolong. bolong. Oh, duh. Jadi meninggal. Dulu dia ini kita pulang sini kan susah. Iya. Kang Ho itu Cai Hai ya? cah itu loh nggak ada kalau ngomong itu Bencana gitu ya. iya nggak ada makanan. Oh, kelaparan gitu. Kelaparan, jadi kita orang itu orang susah. Itu lo dedek lo tau nggak? Iya. Iya di pasar, di payak mana kok. Jadi ini kasih gula dikit, Minum bubur gitu. enggak dilempek jadi bubur ada juga di sop bubur. Susah awalnya. Iya tuh. Sekarang enak dah. Iya. Emak gua itu masih umur Pak Sui. Oh, emaknya masih 28. Oh, sepak. Sepak. Dari inilah nggak ada laki. Jadi bapak gua Jadi emaknya kerja. Iya kita orang dua ini. kerja jadi apa emaknya? Kita orang Nungchang itu kan dulu itu kan nanam jahe itu loh, teh. Nanam teh dulu. Iya, nanam teh. Dari kita orang itu sekolah pulang bantu emak masak nasi, bantu emak pergi itu loh. Ambil sumur. Dari sumur itu. Iya. Ayo, kalau ngomong cerita. Susah. Sekarang enak dah. Iya, tapi emaknya dulu nggak bisa bahasa Tionghoa. Nggak bisa. Kalau ngomong sama itu jenis kalau orang cerita itu ya. Itu bebek sama ayam. Emak gue itu jadi kayak orang itu loh. Orang Yapa itu kalau ngomong. Oh iya. Iya, sesokaco itu. Terus sofa jadi. Iya, sekarang mama boleh dah Boleh bisa sedikit. Ya bisa. Udah lama maaf. Iya. Pulang Tionghoa udah lama. Iya. Jadi mama pelan bisa ngomong Bahasa Tionghoa. bahasa Tionghoa. Iya. Iya, tahun 60 sampai dia mati Tahun berapa meninggal? 2018哦，18没有16哎16 meninggal. iya 2016 meninggalnya. iya 93 岁 Umur 93 tahun meninggal. iya ya boleh lah maaf aja. Wah, Tapi beliau pernah balik ke Indonesia. satu kali Pernah balik ke Indonesia ya, satu kali. ke Bali main. Oh, main ke Bali. Iya, kita kalau sama ini loh ke
gua punya teman-teman sama nggak santai. Kita mau senting ke Surabaya masih mau pigeon. Oh. Tahu nggak? Iya, iya. Santai udah begini dah. Oh, oke. Bukan kita orang kayak kita orang sendiri pergi itu lain, mau kemana boleh. Iya, iya, iya. Itu sama itu banyak orang Rame-rame semuanya. ramah-ramah, iya, orang tua semua itu. Semuanya orang tua. Iya, kita orang udah tradisi. Di sana masih ada saudara di Malang. Di Malang ada saudara tuh nggak tahu, kita orang pulang ke Tionghoa itu masih kecil. Sekarang nggak ketemu. Udah lama. Udah cari. lama. Dulu itu Tiongkok masih repotan itu loh. Iya, Fata keming masih itu. susah itu ya. Masih susah fata keming. Iya. Udah enakan dikit. Fata keming yuk. Lu tahu nggak fata keming? Iya tahu. 10 tahun kan? 6 sampai 7. Nggak boleh ngirim surat. Iya. Nggak boleh ada luar, ada teman, ada cingci. Iya, Cingci iya. itu ngomong apa? Saudara ya. Saudara, Iya. nggak boleh ada saudara. Ada saudara itu cokan saya itu tahu lu, oh kesuratan di Pito lu. Dulu itu Nama emaknya siapa? maknya, Iya. namanya Iya. Satuna. Satuna. Iya. Nama Wong Jawa ya. Oh iya, Wong Jawa. Biar ini dulu itu kalau orang bilang mak, Emak punya adik, kakak ada ada justru di Malang. di Malang. Iya. Adiknya? Adiknya kawin di Malang juga. Dulu lakinya orang polisi. Oh, adik Adiknya emak gua ini loh. lakinya Jadi polisi. polisi di Malang. Iya, jadi cinta sama. Tapi nggak tahu nama. Nggak tahu namanya, kita orang masih kecil. Emak nggak kasih tahu juga. Tahu, sering cerita tadi Sering kita orang cerita. ini ya. Hmm. Gua udah ini ya, gua cucung piye deh soalnya. Iya. Sanja kerja itu mau udah nggak ada ini lah, nggak ada cerita. Nggak pernah cerita lagi. Iya, ada lagi cerita lagi. Kita orang justru dan kau justru pangma找一点生活费啦。 Iya, 挣钱ya. 挣钱。susah lah. Aduh, kalau bisa mana tahu bisa ketemu lagi sekarang Iya. ya. Ya, Pak. Tapi sekarang udah enak. Enak dah. Dulu kerja apa, Bapak? Sekarang? Dulu. Iya. Ini 自来水公司 Oh, 自来水公司 dari dulu. ini pangkat kecil bahwa ada 100 punya orang gitu. Pensiun dari sana juga. Iya, pensiunnya dari situ juga. Bini gua nih orang Toto, Oh, orang sini. orang sini, orang Lucai, Lucai. Kok bisa dari Nongchang ke sana, Pak? Ini negerinya itu ngampai itu loh. Oh, negaranya yang angpai. Dulu itu ya kayak engkau punya ini, engkau punya bapak emak itu ya, ada kepintaran, Iya. 申请啊，ada lu semua 特点 国家需要人才， Oh. negeri ini 需要orang pintar, jadinya di Anpai di Liuco banyak anak yang orang. Jadi dari kita orang Nongchang. emak gua ini, bapak gua ini goblok, mesti mau pulang dekat Nongchang. Enggak kalau enggak ya kita orang di sini. Di kota. Di sini, Nongchang. justru sini Di sini. dulu ini ikut tawain mah. Oh, iya. 他们今天能够召开这个，就是他们就是在这里，nah. Oh, dulu di sini pabrik perusahaan. Iya, pabrik itu loh. Pengangkutan ya. Ciyun ya. 汽运，对呀，汽车运输ya. 哎对， Oh. 啊，汽车。 Bapak dari mana? Surabaya. Surabaya. Iya. Bahasa Indonesia bisa. Enggak, ini mungkin kesasar juga. Odo kalau kauden sampai Soitan. Bukan Medan. Tempe digoreng, Ya, tempe goreng enak. tempe digoreng. Kepedela. Perkedel. Iya, kepedel. Perkedel itu pakai kentang. Bikin tempe nggak jadi itu ya. Ditambahin itu menfan itu loh. Ah, Itu yang dikocok digoreng. terus digoreng. Tempe. Iya.
Ya, dulu mama masih bisa bikin-bikin gitu-gitu. Mama masih ada sering makan gitu. Iya. Oh, Indonesia. Iya. Terasi. 你看见了，我这个老婆是80斤，我养她都140。你看吧，养它，养的有百，有百，开玩笑，都很幸福啦，哎，大家都辛苦了啊！都幸福啦。对，啊， ini ya, siao mai pu, siao pandan lo. 他不该做的。 Au cai ah, kopis dia pakai lombok ulek berambang ibang orang kan enak dia. Iya. Ambaro. Mak itu amang Jawa kan bisa Masih ada. Ini masih ada. Gak tahu itu ada gua taruh mana. Mak gua bawa. Dulu itu Ada. Iko dengan apa? Ulek-ulek dengan lumpang. Lumpang. lumpang lah lumpang. Lumpang ah. Lumpang Ulek gedean. kita ini cowek. Lumpang gedean. Cowek. Cowek. Cowek itu koyo Cobek. Cowek. Ya cobek, cobek. Ah. langsung ini. Tidak masih kecil. Masih musuh itu. Aku naik ngoyoy no kok ya. Lumpang lah, lumpang. Iya lumpang ya. Dulu ini masih kecil tuh sering di rumah gua itu. Kan sepakai itu. Ya, yang tumbuk-tumbuk gitu ya. Ah. Cuek sepakai tangan. Ulek gitu ya. Ah. Ayo. Ya. Ya. Gedean dikit. Ada ini tuh. Seneng ya. Ya senang. Seperti inilah suasana saat mereka berkumpul dan berbincang bersama, hangat, sederhana, namun penuh memori. Obrolan yang terdengar mungkin hanyalah hal-hal kecil, tetapi di baliknya tersimpan serpihan kenangan tentang Indonesia di masa kecil mereka. Dari cerita tentang makanan favorit hingga peralatan memasak, semuanya mengalir begitu alami. Tawa sesekali pecah, diselingi momen hening saat ingatan membawa mereka kembali ke masa yang telah lama berlalu. Pinter ngomong Jawa ya? Hah? Pinter ngomong Jawa. Ya melok biyen melok mboke. Lagi cilik iku melok mboke. Mboke sing ngajari. Mbok ngajari. Ya mboke ngajari. Ambek iki ya akhirnya bener. Ya. Aku cilik ngomong Jawa. Aku cilik ya aku ngajari. Gak iso kowe menjadi kan kemak. Kowe goblok kayak lo belajar terus. Belajar terus. Ya. Beliau adalah Bapak Wang atau yang akrab disapa Ruike, adik dari Pak Untung. Jika sang kakak masih sempat merasakan masa kecil di Indonesia, Ruike justru hampir tidak memiliki ingatan tentang tanah kelahirannya. Ia baru berusia beberapa bulan saat kedua orang tuanya membawanya kembali ke Tiongkok pada tahun 1960. Pada vlog sebelumnya, aku sempat mengunjungi kampung mereka yang berada di kawasan pertanian Tionghoa perantauan Liucheng dan berbincang cukup lama dengan beliau. Buat kalian yang mungkin melewatkan cerita tersebut, sebaiknya tonton dulu vlog sebelumnya supaya bisa memahami kisah ini secara lebih utuh dan merasakan perjalanan mereka dari awal hingga sekarang. Dari mana? 我说福建话的，福建话，我也晓讲啊，福建话，讲福建话。我也晓讲。到来，Medan，到了从北京来，北京来啊，在飞机啊，坐飞机，搭去啊。今天呀，去早起，哦，是马哪呀？我这些韩国来噻。哦，妈妈也是美兰。哎呀，过一年哇，别晓啊，我来过来出生，出生过来出生。出生讲福建话。爸爸是马哪人呢？美兰嘛的。你的爸爸妈妈都是在梅兰的，呀。但是我们老人家不在了，就不知道了。不知道了。有叔叔，哦，有叔叔啊，找不到了，找不到啊。知道姓什么来是姓兰的。 Terus ini ada lagi satu keturunan dari Kuiqiao, papa mamanya dari Medan. 您好，您好，你好，您父母是 Medan 的。对，蓝洗刷。据您所知的，在印尼还有亲戚，是不是？对，是叔叔还是应该是叔叔。就爸爸的弟弟？对，我大哥是在那边生的，他叫蓝和平。我爹妈我人七姐妹，七姐妹啊，他了几个呀？加了都冇。加我外婆吧，我外婆就在对我爹噶外婆噶我爹回来整理给你照，
发给我，迄个是我把都生出来的，马路上晒出来，我65年嘛，我是第四啦，你写我的哥已经80岁啦，你照片有地哦，够地，够地哦。伊可能较清楚淡薄咯。但是我的话呢，就玩得清楚。然后我等去桂林的时候，我会使搞拍视频，拍视频然后传，会使我会使问伊者。会使個有慢慢嘅效應會使，也好啊。哎呀，有機會會使去討好咯。是啊，會使去嗰邊拍拍啦。大嘅，就可能會啊，可能無地啦，有這樣米回家。希望人誒囝啊、孫啊，連接我人。Saat ini beliau bersama keluarganya telah menetap di Kanada. Di tengah kehidupan barunya ada satu harapan yang terus ia simpan, keinginan untuk menemukan kembali keluarga dari pihak pamannya yang diyakini masih berada di Medan, Indonesia, dan merajut kembali tali silaturahmi yang telah terputus selama puluhan tahun. Namun kedua orang tuanya telah lama berpulang, tidak banyak informasi yang dapat dijadikan petunjuk. Dengan berbekal foto kedua orang tuanya semasa muda, beliau berharap di suatu tempat masih ada keluarga yang mengenali wajah-wajah itu, yang mungkin juga selama ini menyimpan kerinduan yang sama. Bagi teman-teman yang mengenali wajah pada foto tersebut, boleh langsung menghubungi saya. Ini adalah grup band WL, sebuah kelompok musik yang dibentuk oleh para Tionghoa perantauan Indonesia di Liuzhou. Nama WL sendiri diambil dari inisial marga para personelnya. Didirikan pada tahun 2012, grup ini berfokus membawakan lagu-lagu Indonesia. Melalui musik, mereka menjaga kenangan, bahasa, dan rasa keterikatan dengan Indonesia tetap hidup. Grup band WL kerap diundang untuk tampil dalam berbagai acara lokal, terutama yang berkaitan dengan budaya atau komunitas Indonesia.跟我一起跳。好的。Lahirnya di Semarang ya, Bu? Iya, 我以前是在那Gombong的隔壁Kebumen. Kebumen, lahir di Kebumen. 在Gombong 出世。 Sudah umur berapa, Bu? Saya Iya. 86今年。 86 sudah, iya. Tapi masih kuat. Iya. Tadi bisa joget-joget. Joget-joget rame-rame seneng. Seneng ya? Kita seneng nyanyi, seneng跳舞。我一路来我就从回国以后的对这个印尼舞比较感兴趣，总不会忘记。 Ibu kembali ke sini tahun berapa? Tahun 60. Oh, 60. 60 pulang. Oke. Sini kita terus masuk大秀。 Itu umur berapa? 19岁回来。Oh, 19岁，19 tahun ya. 我先生也是印尼来的，是这个泗水的。泗水，Surabaya。 他前2年走了。哦。这比我年纪大。 Iso ngomong Jawa? Iso ngomong Jawa? Iso. Lebih pintar ngomong Jawa? Iya, pintar. Pintar ngomong Jawa dari bahasa Indonesia? Iya, iso. Aku ambek adikku kabeh nulis我写中文，他们写英语文，我都看得懂。哦。他就回给我的微信啊，就是把英语文。 Dulu balik ke sini上大学？ Iya, 广西农学院。 哦，广西农学院，农学院，专门搞农业，我就修了，他就安排我就是修一年，namanya sumber sowi， jadi belajar itu， sowi dokter hewan，
Jadi dokter hewan. Iya, betul. Pensiunnya di mana? Pensiunnya di Liuzhou. Di Liuzhou. Jadi dokter hewan juga. Iya, iya. Oh. Dulu kerjanya dokter hewan. Wah, hebat. Iya, gitu. Dulu kembali ke sini sendirian atau Sama teman-teman. sama teman-teman? Iya, banyak teman satu kelas. Satu kelas. Iya, kita sebut kayak Algerian. Udah sampai Guangzhou, Fenshan udah ada yang pergi ke Beijing, ada yang ke Guangzhou, ada yang ke Guangxi. tapi kebanyakan masuk Guangxi. Ada Guangxi 第一次ada hotel masuk itu loh. Iya, iya, iya. 永昌apa itu 就是60年。 Yang kembali satu keluarga cuma ibu aja sendiri? Iya, gua sama adik saya. Oh, 2 orang aja. Adik saya, gua nomor 2. Nomor 2. Adik saya nomor 3. Ya. Ibu ada berapa bersaudara? 11. Yang kembali cuma 2. Iya. Sisanya di Indonesia. Iya. Rame di Indonesia saudaranya ya? Iya, iya rame. Oh, adik-adik semua bisa nyanyi, ya bisa apa aja. Jadi tadi kalau pulang mesti dia orang yang belajarin. Masih di Semarang semuanya? Iya, mesti di Semarang. Oh, di Semarang. Masih sering pulang, Bu? Dulu sering pulang. Baru papa mama masih ada, kita 2-3 tahun kita masih pulang sama Sinsen. Sinsen punya Surabaya ya? Di Surabaya, jadi kita masih sering pulang. Anaknya ada berapa, Ibu? Anaknya 2. 2? Satu laki, satu perempuan. Oh, udah senang ya? Iya, yang laki udah 57. Susunya udah berapa, Ibu? Susunya 2. Oh, susu 2. Ya, jadi gua punya sekarang gua jadi 重顺都到了， iya iya， 世代同堂， 也是对我们是一个安慰了呀。我也走了，我现在请靠呀，一个儿子一个女儿照顾我，ya baik-baik. Namanya itu Secikal tahu nggak? Itu dulu jadi wali kota ya, Secang ya? Itu dia. Dia Huaqiao juga? Iya, Huaqiao dia orang Magelang. Magelang. Jadi wali kota di Liuzhou ya? Secang ya? Iya, dulunya dia 是在清华大学。 Oh. 清华大学是建筑系，柳州punya itu 建设呀，全靠dia. Dari obrolan dengan beliau, saya mendapat informasi menarik tentang sosok Tionghoa perantauan Indonesia bernama She Qikao. Lahir pada tahun 1932, ia menghabiskan masa kecil hingga pendidikan SMA di Indonesia sebelum kembali ke Tiongkok pada tahun 1952 untuk melanjutkan studi ke jenjang universitas. Ia kemudian menjabat sebagai wali kota Liuzhou pada periode 1983 hingga 1990. Selama kepemimpinannya, She Qikao dikenal berperan penting dalam pembangunan kota, mulai dari revitalisasi bantaran sungai, proyek pengendalian banjir, hingga pengembangan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi Liuzhou pada masa itu. Urus gini lo tarik Satu sekolah dulu bukan. ini senungcang kampung saya ini Liuzhou. Oh, Liuzhou punya. Justru cukup tifang lah. Anak kota nih. Iya. Dia anak kota, saya anak kampung. Main bola ini anak kota, pukul anak kampung. Iya. Ini Ya. ini 57 Oh, 57. Tapi nggak kelihatan udah 75, 74 ya. iya lu lihat masih muda Masih muda nggak kelihatan. iya Senang
senang hati ya. Artinya nih seneng. Senang. Iya. Jangan banyak pikir ya. Jangan banyak mikir. Lu pikir ya, anak gua 2, Ya. cangkemnya cangkem lu. Cakep. Ini juga taci ini. Ya. Ini juga Ni hao, ni Indonesia. hao. 下午每次2点呐、 Ini nali dah. Bisa ngomong Jakarta. Jakarta. Bisa Bisa dah. Dari Jakarta. dari Jakarta. Namanya siapa, Bu? Lu Lu Xiuchen. Lu Xiuchen. Iya. Dari Jakarta. dari Jakarta. Sudah umur berapa? Sekarang umur 84. Aku saben hari masih naik sepeda jalan-jalan. Masih bisa naik sepeda, jangan-jangan. Saben Ya hari lo, ya boleh lo. Boleh Masih main sepeda, naik jalan-jalan muter kota. muter kota. saben hari muter. Bahasa Indonesia ini dari kecil di Ini Jakarta. juga orang Jakarta. Aku umur sangkau aku pulang. Oh, Semuanya pulang ke sini. Aku sendirian. Sendirian. Orang tua di Indonesia. Iya. Udah sekarang udah Masih ada saudara Indonesia. ada adik satu. Adik masih ada Jakarta. Nggak ada Jakarta. Probolinggo. Papa mama udah nggak ada. Dulu papa mama masih ada. Iya. Sekarang dia adik kecil. Kayak gitu. Udah nggak pernah lagi sekarang. Terakhir kapan? Aduh. Udah lupa ya. Udah lama. 我以前跟他谈的时候，他不。隔壁老李都是乱讲，什么叫乱谈？就是他讲的了，我讲吧。他不承认。他妈是苏拉巴亚的。 Surabaya. 哎呀，喜欢我啊！ Dari Surabaya. Iya. Bisa ngomong. 我会ngomong一点。 Ngomong Itien. 姐姐没有来，他姐姐厉害。 Oh, 姐姐厉害。我爸妈60年回国，我是61年生的，我在这里生的。在这边生的。我61年的。 Dari setiap cerita yang mereka bagikan, kita bisa melihat bahwa mereka bukan sekadar komunitas diaspora. Mereka adalah bagian dari sejarah Indonesia dan Tiongkok yang terhubung oleh perjalanan panjang, perpisahan, dan harapan untuk bisa saling menemukan kembali. Oh ya, untuk teman-teman yang memiliki petunjuk tentang keberadaan kerabat mereka di Indonesia, khususnya yang mungkin pernah terpisah dalam gelombang repatriasi puluhan tahun lalu, jangan ragu untuk berbagi informasi. Siapa tahu melalui vlog sederhana ini, ada keluarga yang bisa dipertemukan kembali. Terima kasih sudah mengikuti vlog kali ini, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Bye!